sebelum acara debat ini kami siarkan secara langsung. Dan setiap pasangan calon akan memilih 1 dari 4 amplop pertanyaan yang tersedia. Akan ada waktu 2 menit disediakan untuk pasangan calon untuk menjawab pertanyaan dari amplop yang dipilih. Kemudian pasangan calon lainnya akan memberikan tanggapan terhadap jawaban tersebut dengan durasi masing-masing 1 menit 30 detik atau 1,5 menit. Kesempatan pertama untuk memilih amplop pertanyaan kami berikan kepada paslon nomor urut 1. Tanpa beranjak dari tempat Anda, silakan untuk memilih salah satu amplop pertanyaan yang ada di samping saya ini, silakan. A. Oke, amplop A. Kita akan lihat amplop A masih tersegel KPU Kabupaten Berau. Saya akan bacakan. Mohon untuk seluruh pasangan calon menyimak pertanyaannya karena saya hanya akan 1 kali membacakan pertanyaan ini. Jumlah stunting di Kabupaten Berau tergolong tinggi. Menurut data BPS Kabupaten Berau pada tahun 2019 terdapat 17 kasus stunting di Kabupaten Berau. Pertanyaannya, apa strategi yang akan Anda lakukan untuk menghapus jumlah stunting di Kabupaten Berau? 2 menit untuk menjawab, silakan. Yang pertama adalah penyuluhan dan sosialisasi ibu-ibu mengandung untuk memperbaiki gizi, pemahaman kesehatan kandungan saat bulan pertama kehamilan sampai melahirkan dan pasca melahirkan. Yang kedua adalah mengoptimalkan posyandu untuk mendeteksi kehamilan dan kelahiran melalui pemberian makanan tambahan gizi yang tinggi saat mengandung sampai pada melahirkan. Memberikan makanan tambahan susu bayi melalui posyandu serta pemeriksaan kesehatan secara dini melalui program utama posyandu sehingga tumbuh kembang bayi dapat terdeteksi sejak dini. Bagi kasus balita yang mengalami stunting saat ini akan dioptimalkan terapi kesehatan yang memadai dan memberikan gizi optimal melalui puskesmas dan pustu yang tersebar di berbagai pelosok kampung. Kemudian permasalahan mendasar kesehatan Kabupaten Berau saat ini adalah masih minimnya tenaga medis dan paramedis, terutama di daerah kampung. Disadari puskesmas dan pustu masih sangat terbatas baik dari peralatan maupun sumber daya manusia. Untuk itu di era pemerintahan kami maka persoalan ini akan kami tuntaskan secara optimal penempatan tenaga medis, paramedis di pedesaan menjadi skala prioritas kami dan memberikan insentif khusus selain menyediakan peralatan yang memadai. Angka keluhan kesehatan warga Berau saat ini masih berada di angka sekitar 25%. Ke depan kami berusaha menurunkan angka ini melalui berbagai macam perbaikan sarana dan prasarana kesehatan yang menyentuh pada lapisan Waktu habis untuk paslon nomor urut 1. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi dalam waktu 1,5 menit. Silakan. B. Untuk menanggapi, silakan Ibu, menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Iya, kami sependapat dengan yang disampaikan oleh nomor 1. Kami juga mempunyai program kerja ketika stunting ini harus menjadi kewajiban kita. Kami akan memberikan edukasi bukan hanya kepada ibu-ibu saja, tetapi kami akan memberikan edukasi kepada remaja putri supaya menjaga kesehatannya sedini mungkin. Dengan 1000 hari pemanfaatan dirinya, perawatan dirinya, maka itu akan memberikan gizi yang terbaik buat anak buah hatinya supaya ke depan mereka tumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan pengkondisian makanan-makanan yang bergizi untuk anak-anak sedini mungkin itu perlu dilakukan dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Kami sependapat Berau akan lebih memperhatikan stunting supaya benar-benar bisa kita perhatikan bersama. Masih ada waktu? Cukup? Baik, kita beri tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon. Berikutnya, saya akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memilih amplop pertanyaan. Tidak perlu beranjak. B. B. Baik, kita akan lihat amplop B. Masih tersegel. Saya akan membacakan pertanyaannya, mohon disimak.
karena saya tidak akan mengulangi kembali pertanyaan yang telah saya bacakan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Berau, 61% perekonomian bergantung pada sektor ekstraktif. Padahal Kabupaten Berau memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan sektor pariwisata di tengah keterbatasan infrastruktur dan anggaran yang tersedia? Waktu 2 menit untuk menjawab. Berau merupakan kabupaten yang sangat kaya. Satu Kalimantan Timur, Berau adalah merupakan yang kaya akan destinasi wisata. Tahun 2015 yang lalu, kunjungan pariwisata pada saat itu hanya 99,406 orang. Tetapi alhamdulillah, ketika pada tahun 2018, peningkatan kunjungan orang yang berwisata ke Berau itu sebanyak 285,880 orang. Tentu saja kami sebagai pemerintah Berau perlu untuk memperkuat sumber daya manusia agar para pelaku pariwisata bisa meningkatkan kemampuan dan kapasitas dalam hal pariwisata supaya bisa lebih baik lagi. Kita juga perlu memberikan perhatian khusus kepada para wisatawan supaya mereka merasa aman dan nyaman, dan tentu saja dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan CHSE. Ini merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh para pelaku wisata. Kemudian juga dengan edukasi dan sosialisasi yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penyebaran COVID-19. Kemudian juga penguatan Pokdarwis. Kemudian itu BUMDes merupakan kunci perlibatan masyarakat secara langsung, dan kita memiliki program antara lain dengan program unggulan nomor 5, pengembangan sumber daya pariwisata, sumber daya manusia dalam hal pariwisata melalui Balai Latihan Kerja. Kemudian yang ketiga adalah program unggulan tentang revitalisasi bangunan bersejarah, serta program unggulan kami nomor 15, pengembangan sarana dan prasarana destinasi pariwisata. Jadi kami sangat mensupport kegiatan pariwisata supaya Berau lebih dikenal lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Berikutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit 30 detik. Silakan. Baik, terima kasih. Saya kira kalau persoalan pariwisata di Berau, kalau ingin diselesaikan, yang pertama harus dipahami itu adalah apa sih akar masalah pariwisata di Berau. Pengalaman saya selama hampir 5 tahun menjadi wakil bupati, saya memahami akar masalah pariwisata di Kabupaten Berau itu adalah rendahnya repeater. Artinya wisatawan yang datang kemudian mau datang kembali, mau datang berulang-ulang. Nah, yang menyebabkan rendahnya repeater itu banyak faktor. Kapok karena ternyata jauh, fasilitasnya tidak memadai, kotor, mahal, atau tidak seperti yang dijanjikan ketika ada promosi wah-wah, ketika mereka datang ternyata tidak seperti itu. Nah, ini yang semua sebenarnya harus diselesaikan. Artinya kalau ingin pariwisata Berau itu maju, kita harus naikkan repeaternya setinggi mungkin supaya orang yang datang mau datang lagi dan mengajak orang yang belum pernah datang untuk datang ke Kabupaten Berau. Jadi untuk paslon nomor 2 saya ingin menyampaikan bahwa kalau bicara persoalan pariwisata di Berau, selesaikan dulu persoalan repeater yang rendah. Buat mereka datang dan mau datang lagi, jangan datang tapi kapok. Ya, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup, baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Dan berikutnya giliran paslon nomor urut 1 untuk memilih amplop pertanyaan. Silakan. D. Maaf Ibu, boleh diulang? D. D, baik. Amplop D juga masih tersegel KPU Kabupaten Berau. Pertanyaan dari amplop D adalah, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan pola pengajaran dari belajar luring menjadi belajar daring. Namun akses internet belum mampu menjangkau seluruh pelosok daerah di Kabupaten Berau. Pertanyaannya, langkah strategis apa yang Anda lakukan untuk memastikan pemerataan akses internet di seluruh wilayah Kabupaten Berau? 2 menit untuk menjawab. Baik.
kami harus memastikan bahwa tidak ada lagi wilayah di Kabupaten Berau itu yang blank spot. Untuk itu kami akan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak penyedia sistem internet, Telkomsel dan lain-lain, agar penambahan tower-tower baru di daerah terpencil di Kabupaten Berau. Dan kami juga berusaha untuk menyediakan wifi corner di berbagai desa melalui spot-spot tertentu sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Kemudian pemberian bantuan pulsa secara insidentil seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan saat ini. Kemudian untuk meningkatkan beban orang tua dari segi pendidikan, kami akan memberikan bantuan peralatan sekolah yang diperlukan siswa agar proses belajar mengajar ini berlangsung lancar dan tidak ada kendala apapun. Masih ada waktu? Ya, saya tambahkan. Sebenarnya kalau persoalan telekomunikasi sebelum ada pandemi pun itu menjadi prioritas yang diselesaikan oleh pemerintah daerah. Ya, selain berkoordinasi dengan Telkom dalam hal pembangunan tower dan bakti, pemerintah daerah juga sudah mendorong pengadaan satelit kecil seperti yang kecil yang UBQ dengan Mango, dan itu alhamdulillah saya kira sangat membantu sekarang sebab harganya sangat murah dibandingkan kalau harus membangun tower dalam hal penyiapan wifi ya. Saya kira ini ke depan bukan tantangan yang berat bagi Kabupaten Berau sebab tidak membutuhkan biaya banyak. Persoalan telekomunikasi sekarang dengan kemajuan yang luar biasa tinggi, kita punya sekarang peralatan-peralatan yang murah dan ini sangat mungkin bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup, baik. Terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit 30 detik yang dimulai pada saat paslon mulai berbicara. Kami sependapat dengan pengadaan internet, itu juga merupakan program kerja di antara 18 program kerja yang kami miliki dengan memberikan 1000 titik wifi gratis bagi masyarakat dari kota sampai ke kampung. Kemudian daripada itu, ketika ada kampung yang belum memiliki jaringan, maka kami memiliki insya Allah ke depan menyediakan satelit supaya kampung-kampung tersebut bisa mendapatkan jaringan internet. Sudah ada beberapa daerah seperti Merabu dan 2 kampung yang lain itu sudah ada, sudah terlaksana. Jadi bukan merupakan perkara yang mustahil ketika ingin mengadakan pengadaan internet bagi kampung. Karena ini sangat bermanfaat sekali dan merupakan kebutuhan pokok di masa pandemi saat ini. Karena anak-anak berada di rumah saja, tetap sekolah, walaupun dalam masa pandemi, sehingga internet merupakan kebutuhan pokok yang merupakan kewajiban pemerintah daerah ke depan ketika kami diamanahi untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Berau. Tentu saja kita harus memperhatikan bahwa efek samping ketika sudah ada internet adalah dengan mengawasi anak-anak kita supaya tidak sampai menyalahgunakan internet itu sendiri. Karena kadang-kadang ketika kita kurang mendampingi anak-anak, maka itu akan bisa menjadikan mereka mengunggah hal-hal yang tidak diperkenankan. Sehingga perlu pendampingan orang tua kepada anak-anak dalam pemanfaatan internet secara baik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya menjadi kesempatan paslon nomor urut 2 untuk menjawab amplop terakhir di sesi ini. Amplop pertanyaan C yang masih tersegel KPU Kabupaten Berau. Saya akan bacakan pertanyaan ini hanya 1 kali. Jumlah produksi beras di Berau tahun 2019 adalah 33.700 ton. Sementara kebutuhan seluruh rakyat Berau adalah 135.000 ton per tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Berau masih sangat jauh dari kemandirian pangan. Bahkan terdapat 3 kecamatan yang sama sekali tidak memproduksi pangan, khususnya beras. Pertanyaannya, apa upaya Anda untuk meningkatkan produksi beras menuju ketahanan pangan Kabupaten Berau? Waktu 2 menit untuk menjawab. Terima kasih. Berau merupakan daerah yang luar biasa dan sudah memiliki potensi yang juga luar biasa untuk menjadikan lumbung pangan. Daerah tempat kami memiliki lumbung pangan seperti Labanan, Sumurut, Buyung-Buyung, dan Merancang. Itu merupakan lumbung padi yang kami miliki di Kabupaten Berau. Saya menambahkan, kami memiliki komitmen. Pertama, untuk agar supaya Berau bisa menjadi salah satu daerah
swasembada pangan adalah yang kita lakukan adalah mengidentifikasi komoditi unggulan pertama, agar dapat dengan mudah mengambil sebuah kebijakan. Yang kedua, tentu kita harus bisa memberikan bantuan terhadap sarana dan prasarana di bidang pertanian. Misalnya pemberian bantuan stimulan di sektor pertanian berbentuk saprodi, benih, pupuk, dan obat-obatan. Kemudian alsintan, peralatan untuk budidaya dari proses produksi sampai dengan pasca panen. Dan meningkatkan infrastruktur jalan untuk jalan usaha tani. Karena bagaimanapun kalau sampai petani kita itu hanya disuruh menanam, tidak diberikan fasilitas tadi, juga tidak bijak. Bagaimana mereka bisa menanam dan menjadikan Kabupaten Berau sebagai sebuah daerah swasembada pangan. Yang paling penting adalah memberikan jaminan kepastian harga dan tempat jual para petani pasca panen tersebut. Ini semua agar petani kita memiliki kepastian dalam memutuskan untuk jenis tanaman apa yang akan mereka tanam dan tidak mudah merotasi atau berganti-ganti jenis tanamannya. Itu yang terjadi hari ini di Berau. Makanya berikan kepastian petani untuk misalnya menanam jagung atau padi, berikan itu semua yang tadi kami programkan, di mana pemberian saprodi, alsintan, dan jalan usaha tani merupakan salah satu dari 18 program. Waktu habis untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi dalam waktu 1,5 menit. Ini tadi pertanyaannya soal beras ya. Saya pertama ingin mengoreksi mungkin pertanyaan bahwa kebutuhan beras per orang itu 90 kg sampai 120 kg per tahun. Kalau dikalikan jumlah penduduk Berau, kebutuhan beras di Kabupaten Berau itu hanya sekitar 27.000 ton. Tidak mungkin sampai 100.000 ton lebih. Jadi ini mungkin ralat untuk data yang diajukan pada pertanyaan itu. Yang kedua, persoalan pertanian di Kabupaten Berau itu pertama, banyak perubahan alih fungsi. Yang dulunya menanam padi, sekarang lebih senang dijadikan lahan sawit. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak pemuda-pemuda yang sekarang lebih memilih profesi masuk ke perusahaan tambang daripada bertani. Persoalan yang ketiga, tingkat produksi. Rata-rata di Kabupaten Berau itu 1 hektar hanya bisa menghasilkan 4 ton. Sementara di Jawa sudah sampai 8 ton. Sehingga solusinya harusnya adalah pertama mekanisasi pertanian, satu. Yang kedua mendorong para pemuda untuk bertani. Yang ketiga memberi bantuan pupuk dan bibit unggul dan pupuk organik kepada para petani. Ya, saya kira itu yang akan dilakukan oleh paslon nomor 1. Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Baik, kita beri tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Berau 2020.